Kami mendayung rakit sekuat tenaga untuk sampai ke tepi, tapi kami terlambat. Kami masuk ke ngarai dan rakit kami menabrak batu besar. Kevin berhasil melompat dan berenang ke tepian. Kevin menyuruhku untuk mengambil parang. Dia ingin memotong ranting pohon, kemudian menarikku keluar dari aku. Tapi sial, saat aku ingin mengambil parang, aku terkeleset dan blur. Aku jatuh ke dalam aliran sungai yang deras. Aku terombang-ambing di dalamnya, tapi aku tidak menyerah. Aku berusaha untuk tetap hidup, keluar dari sungai. Dan akhirnya, setelah jauh terseret arus, aku berhasil menepi, karena ada batu yang menahan lajuku. Aku panjat tebing itu, agar aku berada di atas, dan sampai di atas, aku telah kehilangan. Hari semakin gelap, dan hujan turun sangat lebat. Aku beristirahat di tempat seadanya, dan aku tertidur karena saking lelahnya. Keesokan harinya aku melihat tasku ada di sungai. Aku berusaha untuk meraihnya. Mungkin ada makanan yang tersisa di dalamnya. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku hanya menemukan obat dan beberapa peralatan. Superman. Lalu kumakan beberapa butir obat menambah stamina itu. Kemudian aku menyusuri sungai untuk melanjutkan mencari Kevin. Tapi usahaku Kevin! Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Curip Laya. Entah jalan mana yang harus aku lalui. Aku pun tak tahu. Yang aku tahu, aku hanya harus terus berjalan. Sudah seminggu aku di dalam hutan. Aku lapar. Aku melihat buah-buahan di atas pohon. Aku pun memanjatnya. Saat aku memanjat, tiba-tiba ada seekor ular besar di depanku. Aku pun terkejut dan aku pun jatuh. Tapi rasa lapar membuatku berani. Aku mengulanginya lagi, dan aku bunuh ular itu. Dan ini akan menjadi makan siang lezatku. Aku melanjutkan perjalananku. Malam-malamku aku habiskan di hutan. Ada malam di mana aku harus menghadapi jaguar. Oh, sungguh mengerikan. Bahkan ada binatang yang masuk ke dalam dahiku, dan aku berusaha untuk mengeluarkannya, karena ini sangat mengganggu. Berkali-kali aku mengalami halusinasi. Mungkin jiwaku mulai tertekan. Setidaknya, jika ada teman, aku tidak akan berjuang sendirian di sini. Masih di hutan ini, aku terus berjalan. Aku melihat sebatang pohon yang sudah ditebang. Aku yakin ada orang di dekat sini. Aku terus menyusurinya sambil berteriak-teriak. Dan lagi-lagi, untuk yang kesekian kalinya, Tuhan memberi butir telur itu akan menjadi makan siang lezatku kali ini. Aku lanjutkan perjalanan, dan aku terkejut melihat tanda-tanda bekas adanya manusia di sini. Ya, mungkin ini Curip Laya. Tapi ini sudah hancur. Tidak ada orang di sini. Mereka semua sudah hilang. Entah kemana aku tak tahu. Sungguh, melihat ini semua membuatku merasa semakin letih. Jalan satu-satunya aku harus ke Ruren Nebakwe. Oh, ini perjalanan yang sangat jauh. Tidak, tidak. Ini tidak jauh bagi orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Dan aku bisa berjalan dengan kedua kakiku ini.
Pagi harinya aku melanjutkan perjalanan lagi. Aku hanya ingin terus berjalan. Aku melihat jejak kaki manusia. Aku berpikir itu adalah Kevin. Dan betapa kesalnya aku ketika aku melihat 2 telur yang aku makan kemarin. Dan ternyata ini adalah jejak kakiku sendiri. Ya Tuhan, setelah berjalan seharian, aku kembali lagi ke tempat ini. Hujan turun lagi. Sudah lebih dari 2 minggu aku tersesat di sini. Di tengah hutan dan hujan yang lebat, aku terus berjalan. Dan akhirnya, aku menemukan sungai. Kal bilang, sungai adalah sahabatmu ketika kau di hutan. Aku tak ingin jauh-jauh dari sungai. Aku putuskan untuk beristirahat di sini. Ini gila. Mataku terpejam di tengah hujan lebat dan aku tertidur. Aku benar-benar sudah menyatu dengan alam ini. Tak peduli bagaimana. Air sungai mulai naik karena hujan begitu deras. Nampaknya aku harus pindah dari sini. Ya, kita pindah ke cerita Kevin. Yang dia diselamatkan oleh penduduk setempat. Kevin telah sampai di Roranembakwe. Keadaannya hampir sama sepertiku. 193 km dari Curi Playa. Setelah beristirahat beberapa hari, dia mencariku dengan bantuan Kapten Armando. Dia mencariku dengan kapal terbang, tapi itu sia-sia. Aku bisa melihat kapalnya, tapi dia tidak bisa melihatku, karena dia terbang terlalu tinggi. Bahaya. Pencarian pun dihentikan. Kevin tak berhenti sampai di situ. Dia meminta bantuan Tuan Tiko atas rekomendasi Kapten Armando. Tuan Tiko sangat mengenal sungai ini, dan dia mengatakan kalau Yosi pasti sudah mati. Ini sudah 3 minggu, dia pasti sudah mati. Tapi Kevin bersikeras untuk tetap mencarinya, dan dia pun menyusuri sungai bersama Tuan Tiko untuk mencariku. Kembali lagi kepadaku. Aku hampir gila di sini. Berhari-hari aku berhalusinasi. Jiwaku benar-benar tertekan. Aku lanjutkan perjalananku bersama halusinasiku. Aku berhenti berhalusinasi ketika aku sadar bahwa tubuhku masuk ke dalam lumpur hidup. Ya Tuhan, apalagi ini? Oke. Aku nggak boleh banyak bergerak. Aku berusaha untuk diam, sambil mencari cara untuk menyelamatkan diri. Kemudian aku melihat dahan pohon, dan aku coba meraihnya. Dan lagi-lagi Tuhan menyelamatkanku. Tapi kali ini aku sudah tak sanggup lagi untuk berdiri. Tubuhku sudah lemah. Bagaimana aku bisa sampai ke tempat terbuka agar orang dapat melihatku? Lalu aku melihat segerombolan semut di pohon. Aku menghampirinya dengan merangkak. Aku goyangkan pohon itu agar semut-semut itu menghujaniku dan menggigitku. Supaya aku bisa terus bergerak karena sakitnya. Ini akan menjadi makanan lezatku lagi. Tapi tidak. Aku mengurungkan niatku. Dia harus tetap hidup, sebagaimana aku masih hidup saat ini. Dan inilah akhir dari perjalanan tersesatku di hutan. Pemandangan malam yang begitu indah. Ini mungkin akan jadi malam terindah dalam hidupku. Ya, begitulah kisah tersesatnya Yosi Ginsberg di dalam hutan yang dikisahkan di dalam film Jungle ini. Dan film ini pun ditutup dengan ending ditemukannya Yosi oleh Kevin. Yosi dan Kevin kembali ke lapas dan berharap menemui Marcus dan Cal. Namun mereka tak pernah kembali.
Berminggu-minggu Kevin mencari mereka tanpa hasil. Mereka tak pernah terlihat lagi. Lalu diketahui kalau Carl dicari pihak berwenang karena telah membawa turis ke hutan sebelumnya. Dan tak pernah ada suku Toromonos seperti yang diklaim oleh Carl. Hingga hari ini, tak ada yang tahu apa alasan Carl memilih Yoshi dan memandunya ke dalam hutan. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Ingat, sesuatu bisa terjadi di luar rencana. Bahkan, seorang petualang juga bisa mengalami masalah selama perjalanan jika tidak mengetahui medan. Namun begitu, teruslah berusaha dan tetap semangat. Sampai jumpa.